Kehadiran e-commerce memudahkan kita dalam berbelanja. Cukup dengan mengklik gawai, kita bisa membeli barang dari mana saja dan kapan saja, bahkan tanpa perlu repot-repot harus keluar rumah. Selain itu, e-commerce juga menyediakan layanan pay later atau bayar nanti. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari. Hal ini tentunya memberikan fleksibilitas dalam berbelanja. Pay Later adalah fitur yang semakin populer dalam berbagai platform belanja online. Dengan fitur Pay Later, pengguna dapat menikmati barang impian terlebih dahulu dan membayar belakangan, sehingga menghadirkan pengalaman belanja dengan waktu pembayaran lebih fleksibel. Bagaimana fitur ini bisa mengubah cara kamu berinteraksi dengan belanja online secara keseluruhan? Anak muda merupakan target pasar utama dalam adopsi fitur Pay Later, didorong oleh preferensi mereka terhadap pengalaman belanja yang praktis dan tanpa hambatan. Menurut survei terbaru, sekitar 62% dari generasi milenial dan Gen Z menganggap fleksibilitas dalam pembayaran sebagai faktor utama dalam memilih platform belanja online. Salah satunya adalah Furqon dan Yusriah, mahasiswa yang memakai Pay Later. Sebenarnya apa ya, cukup simpel aja sih. Di Pay Later tuh menyediakan diskon, jadinya kayak aku tertarik buat apa ya, ngambil diskon itu gitu agar si produknya tuh lebih murah. Oke, motif kenapa pakai pay later dulu itu karena males buat bayar ke Indomaret karena belum ada kayak Shopee Pay, belum apa sih, e-money itu belum terlalu booming dan belum bikin. Terus kalau motif terus selanjutnya tuh karena ada promo sama ya ada promo diskon kayak gitu. Kan biasanya kalau misalkan kita check out barang tuh ada apa ya, beberapa voucher yang ingin dipakai gitu kan. Nah, ketika saya melihat voucher itu dan terdapat pay later, maka dari itu saya memilih nya karena di samping apa ya, produk yang lebih murah dan diskon yang lumayan besar juga, itu dapat membantu apa ya, mengurangi keuangan gitu. Sistem Pay Later memberikan pengguna kemudahan untuk berbelanja tanpa perlu membayar secara langsung. Dengan fitur ini, pengguna dapat memilih opsi pembayaran setelah barang diterima. Namun, berbagai manfaat tersebut tentunya memiliki risiko kejahatan yang mungkin terjadi. Jadi cuma kalau dari aspek hukum, misalnya perjanjian dan perlindungan konsumen, di sini perlu ada perlindungan buat konsumen yang akan menggunakan jasa pay later nanti ya. Misalnya konsumen itu kan sangat mungkin hanya tahu bahwa pay later itu hanya menawarkan cara pembayaran dengan cara diangsur berapa bulan gitu kan. Tapi di sisi lain, nah ini konsumen juga harus tahu bahwa yang diangsur itu bukan hanya sekedar biaya tagihannya saja, tapi ada variabel biaya lainnya gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan tidak diketahui oleh konsumen itu, dan bahkan ini sebetulnya kewajiban juga buat si pelaku usaha yang menawarkan jasa pay later tersebut untuk memberikan keterangan yang benar kepada konsumen bahwa nanti yang di sisinya itu ada variabel tambahan selain biaya tagihan tadi. Selain pay later, e-commerce juga dijadikan sebagai salah satu metode transaksi jasa titip atau yang biasa kita kenal just tip. Just Tip menjadi solusi praktis untuk mendapatkan barang impian tanpa perlu repot-repot ke luar negeri. Melalui media sosial, para penyedia jasa titip ini menawarkan berbagai macam produk yang mereka beli langsung dari negara asalnya. Prosesnya sederhana, pelanggan memesan, menitipkan uang, dan penyedia jasa akan membelikan, serta mengirimkannya ke Indonesia. Banyak barang-barang keren dan unik dari luar negeri yang bikin orang Indonesia penasaran, mulai dari fashion item yang trendy, hingga makanan dan minuman yang belum ada di pasar lokal. Karena sulitnya mendapat barang-barang ini di Indonesia, banyak orang yang memanfaatkan jasa titip atau just tip. Terkait dengan jasa titip ini, setahu saya belum ada aturannya. Cuma dalam praktik gitu ya, di sini ada semacam loss potensi lah bagi pemerintah tuh ya. Kalau misalnya masyarakat banyak yang melakukan penggunaan just tip ini gitu ya. Misalnya saya kasihkan, misalnya kalau saya membeli barang gitu ya kepada merchant di luar negeri itu kan, nah di situ kan ada pendapatan buat pemerintah kan terkait dengan pajak dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita membelinya lewat penggunaan just tip gitu ya, maka di sini ada kehilangan potensi pendapatan pemerintah gitu kan dari kegiatan tersebut.
Jasa titip kini menjadi salah satu sumber penghasilan yang menguntungkan, di mana sekali perjalanan bisa menghasilkan keuntungan sebesar 20 hingga 30 juta rupiah. Biasanya tuh kalau bicara mengenai omset yang paling banyak itu bisa hampir sampai 100 sih ada ya waktu itu. Nah, tapi bukan keuntungan, nggak bersih, tapi mungkin bisa sampai ya 10-20 mah mungkin sekali jalan bisa dapet sih kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi ke kuantitas yang titipnya berapa banyak gitu, karena memang itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau ya kita perginya sama, misalnya ongkos dan sebagainya sama, tapi yang titipnya sedikit gitu kan, berarti revenue yang kita dapat juga sedikit sih gitu. E-commerce berperan besar dalam membantu para just tipper melakukan transaksi barang dengan lebih mudah dan efisien. Meskipun sebenarnya kadang-kadang kita juga menggunakan jasa e-commerce, tapi tidak semua. Maksudnya misalkan untuk oh ya udah untuk ongkirnya gitu boleh gitu kayak gitu sih. Tapi kan banyak juga misalnya kayak kemarin ada yang dari Makassar, kan jauh ya kalau dari Jawa Barat gitu ya ke Makassar gitu. Nah mereka supaya dapat ada free ongkir gitu disubsidi akhirnya menggunakan jasa. Kehadiran e-commerce tidak hanya sebagai platform untuk berbelanja online. E-commerce membantu para mitra penjualan melakukan berbagai macam transaksi dengan mudah dan efisien, dan menjadi sistem yang dipercaya masyarakat dalam melakukan pembayaran digital. Perlu diingat, penggunaan e-commerce seperti dua mata pisau. Di satu sisi, kita dapat terjerumus dalam utang apabila tidak bijak menggunakannya. Namun, di sisi lain, kehadiran e-commerce dapat membantu kita mencapai kestabilan finansial.